Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan juga semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ada ACI yang ditutup di harga 6.825 menguat 3,21%. Langsung saja ke teknikalnya, untuk ACI kembali rebound dan akhirnya bisa menembus 6.400-nya dengan volume yang besar. Dengan kondisi seperti ini, mungkin respon hari ini tuh untuk besok RUPS-nya. Jadi momentumnya open market habis libur lebaran. Kalau memang RUPS-nya bagus, dividennya mungkin sesuai dengan ekspektasi, sesuai yang diajukan di 5.000, ditarik naik, open gap up lagi kemana 6.600 maksimalnya lah ya. Ada peluang 6.600 sampai 6.000, mungkin 680. Jadi ada potensi menguat mungkin ya maksimal 3% lagi lah. Open gap up, tarik naik dan kepentok. Tembus kayaknya susah. Kenapa? Karena mau bagi dividen hampir 10%. Ya, kalau 5.000 sekian kan hampir 10% dari harga sekarang. Jadi momentumnya Senin kalau memang respon pasar bagus open gap up. Yang nggak minat dividen profit taking biasanya dipucuk. Itu menurut pandangan saya bisa seperti itu skenario untuk KSI. Kalaupun ada yang beli di harga penutupan hari ini, ya profitnya nggak usah cari besar-besar, dapat 2-3% bungkus saja. Tapi kalau minat dividen bisa strategi average down ya, untuk dapatkan capital gain lagi. Ada potensi capital gain, ada potensi ya. Yang penting sabar, tapi harus ada strategi average down untuk biar capital gain-nya itu lebih besar. Jadi seperti itu ya. Untuk ICI bagus, sudah dalam pembentukan wave 5. Setelah wave 5 kan biasanya ada koreksi EBIT. Elliott wave-nya juga sempurna kalau saya lihat ya. Sudah ke arah wave 5 6.680 dan mungkin nanti ada koreksi EBC. Setelah itu konsolidasi lagi. Setelah itu baru mungkin akan nanjak lagi. Dan kebetulan di Mei itu kan sell on Mei. Dan juga ASI ini udah naik dari 5.200 dari pembentukan bottomnya. Jadi kalau ada koreksi yang cukup dalam itu wajar kalau di bulan Mei nanti. Apalagi bagi dividen, habis itu terus turun ya itu. Jadi tinggal tergantung masing-masing. Kalau dilihat fundamental bagus ya fundamental bagus. Seperti itu aja untuk ICI ya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup menguat 10,46% ke harga 1.900. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Auto hari ini dia itu kumdet karena besok cuti lebaran dan ex-date-nya 27 April pas open market. Oh, ini sih dividen trap. Dividennya 88 dengan harga sekarang berarti 4% aja. Wah, nggak masalah ya. Dapat dividen capital gain nih. Kalau teman-teman yang punya dari harga 1.700 dengan harga sekarang ya. Jadi kalau beli harga penutupan kemarin itu ya dapat dividen dan capital gain, udah jualan aja kalau mau jualan, karena hari ini naiknya 10%. Memang itulah market bermacam-macam. Ada yang takut dividen trap kalian koreksi terus tiba-tiba ya ditarik naik, dan juga ada yang optimis saat kumdet ditarik naik, beli sehari sebelum kumdet nggak naik-naik, seperti Japa, seperti ITMG juga kan nggak naik-naik tuh 3 hari sebelum kumdet ya nggak kemana-mana. Auto tiba-tiba ditarik naik, dan yang beli hari kemarin itu yang beli di 1.700-an dapat dividen dan capital gain. Ya selamat lah. Tapi ini jarang-jarang terjadi, yaitu namanya hoki. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.940 menguat 2,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS terus naik ya. Dan ya masih sama, mungkin targetnya 2.000. Baru habis itu ada balasannya. Tapi saya juga nggak masuk juga ya. Karena ya tadi Bapak Ibu bisa perhatikan likuiditasnya nih kecil. Dan bisa diperhatikan nih likuiditasnya nih tipis. Mungkin nih beberapa barang-barang bandar juga tipis-tipis saja antrian retail nih. Jadi retail yang beli banyak pun bingung, susah keluar kan? Seperti itu. Tapi udah naik tinggi ya, mereka pasti follow the trend terus sampai di mana dia membentuk koreksinya. Ini rekor juga nih. IMAS terus naik, cuman lihat naiknya mulai terbatas. Volumenya makin turun. Jadi ya tetap open market tanggal 27 mungkin ditarik naik 2.000 dan itu peaknya. Dan habis itu bisa koreksi ya. Ya secara logika yang ini nih nggak wajar. Ada balasannya pasti. Berani beli di atas ya berani tanggung resikonya. Kalau nggak mau stop loss mepet, dibawa turun dalam, nyelam,
mungkin sekitar di atas 10% lebih kira-kira kalau dia sudah membentuk swing low-nya. Perlu hati-hati lah kalau harga pucuk nih ya. Bukannya kalau ditanya, itu nakut-nakutin potensi naik tinggi. Ya saya juga nggak tertarik ya, nggak mau juga. Kalaupun dia koreksi, kalau memang ada momentum ya cari untuk scalping ODT fast trade aja. Kalau nge-swing nggak terlalu suka ya untuk seperti IMAS ini karena ya sudah naik tinggi. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 400 menguat 3,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMJS sudah mencapai 400 level psikologis resisten kuat semenjak April 2022. Setahun yang lalu dia sentuh ya. Jadi masih bisa naik nggak? Harusnya sih mungkin ya masih bisa. Cuman ya itu trading cepat lah. Scalping ODT kalau baru beli resiko tinggi. Kalau mau siap stop loss ya kebeli di 400. Pokoknya jangan tutup di bawah 380 untuk MJS. Seperti ini untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1335 menguat 2,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX juga naik, rejection lagi. Kemarin candle hammer terbalik, hari ini ditarik naik lagi. Cuman kita nggak tahu ya gimana nanti setelah lebaran, itu was-was juga. Siapa tahu tiba-tiba ada berita yang nggak bagus, tiba-tiba dibuang. Kalau kondisi seperti ini, kalau memang aman-aman aja, MPMX bisa ditargetkan naik sampai 1400. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya kurang ideal. Kalau di polanya ini sudah tercapai ya, di 1350. Akhirnya tercapai dengan waktu yang cukup lama, 6 bulan. Dari November sempat naik turun, akhirnya sampai juga. Nah ini ganggu psikologis nih. Kalau Bapak Ibu berharap targetnya di 1350 memang sampai, tapi saat dia membentuk polanya ini pasti terganggu psikologis, apalagi jebol nih kan pasti panik, bisa jadi jual BP atau cut loss tipis misalnya beli di sini. Itu gunanya nge-swing pendek, naik turun jual, beli di resisten, kayaknya kalau gagal nembus resisten TP dulu, beli lagi di bawah, kalau dia break beli atas, bisa seperti itu. Atau strateginya average down, kalau jebol out. Itu aja kuncinya, memang MPMX nih 1100 jebol out nih. Kalau out waktu itu ya sudah ideal. Kalau dia naik lagi dalam 2 hari ya nekat lagi beli atas. Kalau jebol lagi jual lagi. Seperti itu aja. Tapi ya jarang-jarang terjadi lah kalau pancing retail, turun dikit jual, naik dikit beli retail, turunin lagi dikit jual lagi. Ya nggak seperti itu juga. Bandar juga ada skenario, nggak mau juga dia main-main pendek yang buang-buang barang seperti itu ya. Nangkepin retail, habis retail beli diturunin lagi, cut loss lagi, kan nggak juga nih. Cuman sekali kan kalau nekat beli buy on break, kalau naik follow the trend, kalau dia jebol ya udah jual lagi. Seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4440, terkoreksi 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin nih perlu hati-hati nih, kalau jebol 4400 ya polanya ke bawah 4000, turun 10% lagi. Pokoknya hati-hati untuk Cepin. Kalau nekat beli dari sekarang ya pakai stop loss lah. Kalau nggak mau turun dalam, kalau nggak mau rugi waktu. Tapi kalau mau rugi waktu dan bersabar, boleh-boleh juga ya. Misalnya ya strategi average down mungkin 1-2 kali lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk Cepin ya memang murah, cuman lagi downtrend ya sabar-sabar dulu. Kalau dibawa turun terus, seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1065, terkoreksi 0,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Japa habis bagi dividen ditarik naik ya 1045, terus naikannya 1070, lumayan ya. Di tektokin itu sempat dapat 4% juga kalau tahu momentumnya, kalau memperhatikan. Nah itulah gunanya strategi yang saya ajarkan di kelas scalping. Kalau Bapak Ibu ada saham incaran, jadi tahu di mana harus pas momentumnya masuk. Dengan kondisi seperti ini pokoknya Japa ya pakai aja support quote-nya 1000, jebol 1000 tinggalin, itu aja. Harga sekarang memang harga tanggung, tapi candlenya ada candle hammer terbalik, jadi seperti itu ya. Untuk Japa kalau saya sih lebih ke wait and see aja dulu lah. Memang volume meningkat, cuman lebih konfirmasi kalau dia tembus 1100 dulu. Kalau dia tembus 1100 nutup gap dividennya ya itu baru titik amannya. Di bawah itu ada peluang ke 1000 untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 436, terkoreksi 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Main jebol support, kalaupun ada yang kena stop loss ya seharusnya 440, 436 tuh belum stop loss ya. Minimal tuh 2%, 3% lah stop loss tuh. Kalau cuma 1% keseringan bisa kegocek, besok bisa hijau lagi dia. Tapi kalaupun sudah stop loss sesuai plan ya udah biarin lah, jangan ada nyesal.
Pokoknya dalam trading tuh nggak boleh ada penyesalan, nggak boleh banyak berharap. Pokoknya kalau bisa itu seperti robot trading tuh, harus cut loss, nanti beli. Memang psikologis tuh sangat berpengaruh, apalagi dengan uang. Itu jadi permasalahan semua para trader ya. Kalau sudah menemukan style trading yang benar, yang sesuai dengan profil resiko, biasanya ya cut loss saja. Nanti dia cari saham yang lain yang bisa menutup kerugian atau mengurangi kerugian. Nah, jadi untuk main tinggal lihat Senin, kalau dia di atas 440 tutupannya bagus, konfirmasi swing low minggu ini, dan minggu depan siap-siap nanjak, targetnya 480. Kita targetkan langsung atas sini, dia naik ya. Pokoknya hari Senin langsung hijau, harus tutup di atas 440. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMGR yang ditutup di harga 6025, terkoreksi 0,41%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SMGR lagi konsolidasi, dan hati-hati, SMGR sudah membentuk lower high. Dia itu udah gagal 2 minggu menembus EMA 20-nya dan membentuk low yang lebih rendah, dan ada indikasi pola cup and handle terbalik, dan juga ada indikasi pola descending triangle. Tapi apapun itu nama polanya, tetap neckline ini jadi konfirmasinya kalau jebol downtrend, lanjut turun lebih dalam. Apalagi ini kelihatannya SMGR itu kan sudah mencoba menembus resisten kuatnya 6600 6500, gagal, dan dia membentuk lower low. Itu berarti lemah, makin lemah, jebol 6000, udah potensi turun dalam. Targetnya kemana? 5000. Kalau melihat kondisi seperti ini ya 1000 poin dia turun. Jadi hati-hati, kalau mau lebih panjang ya bisa average down di 5000. Tunggu aja di 5000 atau 2 kali cicil lah ya, strategi terserah Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk SMGR kalau mau ya harus bertahan di atas 6000. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada INTP yang ditutup dari 10.350, menguat 0,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP malah bagus ya. Kuncinya INTP ini sebenarnya risknya kecil aja tuh, paling 5%. Jangan sampai tutup di bawah 10.000. Itu aja ya. Bulan April 2 hari perdagangan dan Mei jangan tutup di bawah 10.000. Kalau tutup nih tutup juga 9.500 ke 9.000, dia nggak lagi mantul dari 9.800 langsung ke 9.000 untuk INTP. Seperti untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 338 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR juga perlu hati-hati, sudah mendekati support 330. Kalau jebol lanjut turun lebih dalam. Gak menarik nih saham-saham semenan ya. Cuman INTP cuman ya agak nanggung juga ya. Untuk SMBR memang di area support, tapi kalau nekat dan yakin bisa mantul ya bisa beli. Risknya kecil, paling maksimal 4% lah. Kalau berminat ya beli saham-saham semen-semenan. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.